Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, haleluya. Hanya karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan kita boleh ada di hari ini. Karena campur tangan Tuhan kita boleh menikmati semua karya Tuhan yang luar biasa. Di pagi ini saya menyapa Bapak Ibu semua lewat program Bertumbuh dan Berbuah. Saya rindu Bapak Ibu semua. Bagi saya pun kita semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan dengan Tuhan lewat firman-Nya, perenungan firman dari hari lepas hari. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita semua dalam perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semua, sebelum sabda kebenaran firman Tuhan kita dengarkan bersama, kita renungkan bersama, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji nama-Mu Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Immanuel, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa, Engkau Raja kami. Untuk kebaikan kemurahan-Mu kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan perlindungan-Mu bagi kami. Di pagi ini Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu. Untuk itu Tuhan, datanglah Bapa bagi setiap kami. Engkau tahirkan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan di pagi ini Tuhan, dia memakan tempat dalam setiap hati batin kami dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Roh-Mu yang kudus yang akan mengartikan setiap perkataan-Mu lewat firman-Mu di pagi ini bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di pagi ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu semua dengan tema jangan jadi orang bebal saat Tuhan tegur. Mari kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di pagi ini dalam Efesusnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini sangat luar biasa bagi kita semua, di mana Tuhan bilang buat kita semua, hidup ini, Bapak Ibu, hidup yang kita jalani ini seperti uap, di mana apapun yang kita miliki bisa hilang dalam sekejap, seketika dan sekonyong-konyong, termasuk visi hidup kita di dunia ini sewaktu-waktu bisa berakhir, check out, kita bisa check out dari dunia ini. Jadi mari kita sadari hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuah menjadi berkat buat banyak orang, bukan hidup semata-mata untuk kepentingan kita sendiri. Dan mari kita perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang habiskan waktu dengan memperhatikan kekayaan dan kesuksesan belaka tanpa apa? Tanpa memperhatikan hidup sukses di mata Tuhan. Mereka tidak mementingkan hidup sukses di mata Tuhan. Jadi apa? Kalau tidak memperhatikan hidup sukses di mata Tuhan, apa? Kita seperti orang bebal di mata Tuhan. Tanpa ketaatan, kita hidup tanpa ketaatan. Apa artinya kita kaya di mata dunia, tetapi kita bebal di mata Tuhan? Mari kita bangkit semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita bangkit untuk kita kejar hidup menyenangkan hati Tuhan, dengan jadi berkat buat banyak orang, dibandingkan hidup memperkaya diri sendiri dan semuanya itu sia-sia belaka. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita pergunakan waktu yang ada tanpa kita sadari waktu yang kita lewati tidak dapat terulang kembali. Inilah alasan kita pergunakan waktu yang ada bukan untuk hal yang sia-sia tanpa Tuhan. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk apa? Kita melayani Tuhan dengan sesama,
Dan mari jangan berikan ampas-ampas yang sisa-sisa buat Tuhan. Sebab besar upah yang menanti jika kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan habiskan waktu untuk tinggal dalam masalah, tetapi mari kita pergunakan waktu untuk melayani dan menyenangkan Tuhan dengan taburan benih kebenaran kita. Mari kita usahakan kita mengerti kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi bodoh tanpa mengerti kehendak Tuhan. Dari sebab kita terlalu kita terlalu fokus dengan masalah-masalah. Ketika masalah itu datang, kita pikir masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Jangan. Karena apa? Karena kita hidup dengan kehendak kita. Mari kita sadar bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik buat setiap kita di depan. Sekalipun Dia izinkan banyak hal, mungkin makin hari makin buruk bisa terjadi. Jangan marah, Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan kecewa kepada Tuhan. Bahkan jangan meninggalkan Tuhan hanya karena masalah kita terlihat. Yang tidak terlihat, masalah kita tidak terlihat. Dan ujung pemulihannya tidak ada ujung pemulihan. Tapi mari kita percaya Tuhan sedang genapi kehendaknya yang terbaik di balik hal terburuk yang menimpa kita. Sebab saat kita lemah, senyatanya kita kuat. Mari kita perhatikan hidup, pergunakan waktu yang ada dan mengerti kehendak Tuhan. Sebelum masa hidup kita berakhir di dunia ini. Hidup ini kesempatan. Dan Tuhan bilang, hidup di dunia ini hanya sebentar seperti uap. Untuk apa? Kita berkenan di mata dunia tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk apa? Kita memiliki semua di dunia ini. Tapi suatu saat ketika kita pulang, Tuhan bilang Dia tidak mengenal kita. Buat apa? Semua di dunia ini hanya kesia-siaan. Untuk itu mari yang kita kejar, yang utama adalah perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, sia-sia. Sehebat apapun kita, Tuhan tidak akan pernah memperhitungkan kita. Tuhan tidak cari hebatmu, Tuhan tidak cari kayamu. Itu semua berasal dari Dia. Tapi Dia cari hati yang mencintai pribadinya, mau melakukan kehendaknya. Dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Mari kita didapati Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan sehingga didapati kita setia. Dan pada akhirnya kita bertanding sampai ke akhir dan Tuhan bilang, good job, kamu terbaik, kamu anakku yang kukasihi. Mari Bapak Ibu, kita belajar dan terus belajar mengerti kehendak Tuhan dan mengejar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Buang segala keterikatan dosa. Mari kita mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi kita main-main dengan hidup ini. Karena kita tahu bersama kematian adalah pintu untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Dan mari pakai hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Biarlah sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini memberkati setiap kita, menguatkan, bahkan menegur setiap kita. Untuk kita jangan menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh ketika kita ditegur oleh Tuhan. Karena anak-anak yang ditegur dan dihajar oleh Tuhan itu karena Tuhan Allah mengasihi, Tuhan Allah begitu mencintai kita. Makanya Dia harus mendidik kita, Dia harus menegur kita agar kita tidak tersesat, kita tidak hilang jalan, tapi kita senantiasa berjalan dalam tuntunan dan kuasa-Nya. Biarlah kita semakin hari makin bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Mari kita satu merenungkan firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Immanuel, Allah yang besar, terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Engkau mendidik kami untuk kami tidak menjadi orang bebal, orang bodoh ketika Engkau menegur kami. Engkau menegur kami karena Engkau mengasihi kami. Karena barang siapa yang ditegur, dihajar, itu anak-anak yang dikasihi oleh Engkau. Tapi ketika anak-anak yang tidak ditegur oleh Engkau itu adalah anak-anak gampangan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Bapa. Kami mau dikenal oleh Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, perbaruilah hati kami, lembutkan ke hati kami Tuhan. Kau singkirkan hati yang keras daripada kami, sehingga kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup di jalan-jalan-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, beritahukanlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Perdengarkanlah suara-Mu Bapa dari hari ke hari bagi setiap kami lewat firman-Mu.
Harga kami cinta akan hadirat-Mu, cinta akan suara-Mu, cinta akan pribadi-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami dan kerinduan kami. Biarlah terjadi seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.